Tapi satu hal yang pasti, di antara semua itu saya pikir tantangan yang paling relevan dengan kondisi saat ini, seiring dengan perkembangan teknologi informasi, itu adalah adaptif. Adaptif ya, Pak? Adaptif. Bagaimana PNS bisa adaptif dengan segala perkembangan yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan barokahnya. Kita masih diberikan kesempatan dalam keadaan sehat dan walafiat dalam rangka melakukan tugas-tugas administrasi maupun pembangunan di Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini telah hadir di hadapan kita semua Bapak Paujan Rahman, Sarjana Ekonomi Master Akuntansi. Beliau pada saat ini adalah sebagai pejabat pelaksana harian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten, yang nanti kita akan bersama-sama Pak An ya berbincang-bincang tentang bagaimana pengembangan kompetensi dan profesionalisme ASN di Provinsi Banten. Baik, selamat sore Pak. Sore, oke. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Ini kita ngobrol santai Pak. Salam edukatif dari obrolan santai edukatif dari Banten. Ada beberapa hal yang ingin kami pertanyakan kepada Bapak selaku pejabat pelaksana harian BKD Provinsi Banten yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi dan profesionalisme ASN di Provinsi Banten. Baik Pak, di sini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan yang berkaitan dengan profesionalisme Pak tentunya. Ini tidak terlepas juga dari bagaimana peningkatan kompetensi yang beriringan satu sama lain dengan peningkatan profesional ASN di Provinsi Banten. Kira-kira Pak, apa sih yang dimaksud dengan profesionalisme dalam konteks ASN dan bagaimana hal ini bisa mempengaruhi kinerja pemerintah Pak? Oke. Kalau misalkan kita mengenal kata profesional, tentunya kita sebagai masyarakat ya bukan sebagai pegawai, tentunya mengenal bahwa profesional itu lebih kepada sektor swasta. Sektor swasta yang bisa menganggap bahwa pegawai mereka lebih unggul daripada sektor pemerintah. Tapi di kita pun sekarang sudah dikenalkan sudah beberapa tahun terakhir, walaupun dulu penamaannya itu bukan spesifik profesional, tapi kalau lihat dari beberapa ketentuan beberapa tahun terakhir, memang profesional ini sudah mulai digalakan oleh baik dari instruksi Pak Presiden, tidak hanya yang sekarang maupun yang terdahulu, maupun juga di beberapa regulasi. Kalau untuk profesional sendiri dalam aspek ASN berarti itu merupakan sebuah kemampuan untuk menjalankan tugas dan dengan penuh tanggung jawab, diiringi dengan kompetensi yang tinggi, integritas maupun juga penerapan disiplin sesuai dengan ketentuan. Tentunya hal ini kita harapkan ketika itu sudah dijalankan semua akan berujung kepada pelaksanaan tugas dan fungsi di masing-masing pegawai sebagai ASN baik PNS maupun P3K untuk menunjang tujuan dari organisasi. Karena kita tidak lagi mengenal tujuan pribadi, tapi yang kita kenal adalah tujuan organisasi melalui indikator kinerja utama di perangkat daerah. Sehingga dengan sendirinya ketika orang itu bisa mengerti apa tugas dan tanggung jawabnya yang kita identikan dalam tugas dan fungsi, itu harus didukung dengan kompetensi. Baik. Ketika kompetensi itu sudah didukung, tentu juga harus dijalankan dengan integritas. Bahwa kita sudah mengenal banyak hal di beberapa pemberitaan, ada kalanya seseorang yang kita kenal sebagai sosok yang luar biasa secara keilmuan oke dan lain sebagainya, pemahamannya juga oke, tapi akhirnya jatuh hanya karena gara-gara dengan kasus-kasus yang melanggar kedisiplinan yang menurut ketentuan ataupun dengan ketentuan hukum yang lainnya. Sehingga di luar tadi masalah tanggung jawab, lanjut kepada kompetensi, tentunya orang itu harus berintegritas sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan ketika dia bergabung sebagai PNS atau sebagai P3K.
Baru yang di terakhir adalah orang itu harus berdisiplin, mengerti apa yang boleh, apa yang tidak boleh dalam konteks aparatur sipil negara. Menurut saya profesional, menurut ASN seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Kemudian bagaimana mengukur profesionalisme AS ini dalam kehidupan sehari-hari Pak, supaya kawan-kawan bisa mengerti dan memahami konkretnya seperti apa itu? Baik, kalau untuk alat ukur, ada kalanya di beberapa titik tertentu banyak persepsi yang bisa disampaikan oleh masyarakat. Tapi kalau saya pribadi melihat, dari sisi masyarakat ketika melihat ASN itu sudah profesional, dari outputnya. Apakah output dia ketika selama menjabat di berbagai tusinya, dia melaksanakan dan nyata mengeluarkan output tersebut sesuai dengan harapan, sehingga timbul kepuasan dari masyarakat. Kepuasan itu akan terpatri dalam masyarakat bahwa bahwa si ASN itu adalah seorang yang profesional. Dia mengerti tugasnya yang tadi saya sampaikan, bahwa dia mengerti dalam kompetensinya, dia bertanggung jawab, dia berintegritas sehingga menghasilkan output yang tepat yang dibutuhkan. Di sisi lain, profesional dalam kacamata ketentuan pemerintahan di peraturan BKN ataupun di peraturan Menteri Pendagangan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi mengenal 4 dimensi. 4 dimensi yang diukur kepada seluruh pegawai yang berakumulasi menjadi skala indeks, yaitu indeks profesionalitas ASN. Apa yang diukur di situ? Ada 4 dimensi. Dimensi pertama adalah terkait dengan kualifikasi pendidikan formal yang dia miliki. Karena untuk menjadi seorang pegawai ataupun menjalankan dalam tusi tertentu tentunya harus dibutuhkan pemahaman dari keilmuan tertentu. Dimensi kedua itu adalah terkait dengan kompetensi. Kompetensi ini merupakan lanjutan dari apa yang sudah dia miliki sebelumnya melalui kualifikasi pendidikan. Dan kompetensi ini mempunyai bobot yang paling tinggi dalam skala pengukuran, karena kompetensi nanti terbagi dua, apakah dari sisi manajerial, apapun dengan kompetensi teknis, ataupun dengan sosiokultur yang kita kenal dalam Permenpan yang terbaru. Dimensi ketiga dan keempat secara berurutan, apa yang tadi saya sebutkan di awal, yaitu terkait dengan disiplin dan kinerja. Disiplin berarti include di situ adalah terkait dengan integritas, kinerja merupakan manifestasi daripada output yang sudah dikeluarkan menurut perjanjian yang sudah sejak awal. Ketika dia akan melangkah di tiap tahun, dia harus membuat sasaran kerja, apa yang harus dilakukan, achievementnya seperti apa. Sehingga ketika itu diukur, itulah yang menjadi output produk yang dilihat oleh seluruh masyarakat ataupun stakeholder dari pegawai yang bersangkutan. Sehingga bisa disebut orang tersebut atau PNS tersebut ada profesionalitas atau tidak. Itu menurut saya. Jadi ada 4 kriteria yang terukur dan terstandar ya Pak ya? Salah satunya adalah pengembangan kompetensi tadi yang menjadi pengukuran yang paling besar kalau tidak salah ya Pak ya? Di kompetensi. Baik Pak, selanjutnya kira-kira dalam menjalankan tugas itu tantangan terbesar yang dihadapi oleh seorang ASN di Provinsi Banten terkait dengan profesionalisme itu apa kira-kira Pak? Tantangan terbesarnya? Banyak sekali tantangan kalau misalkan kita lihat di kondisi di lapangan. Karena masing-masing ketika PNS ataupun ASN dalam menjalankan tugasnya menemukan kontur yang berbeda-beda. Baik di lapangan, back office misalkan, dia di administrasi ataupun di tataran kebijakan, semuanya mempunyai tantangan-tantangan. Tapi satu hal yang pasti, di antara semua itu saya pikir tantangan yang paling relevan dengan kondisi saat ini, seiring dengan perkembangan teknologi informasi, itu adalah adaptif. Adaptif ya Pak? Adaptif. Bagaimana PNS bisa adaptif dengan segala perkembangan-perkembangan yang ada. Kita ambil contoh, COVID merupakan suatu hal bencana bagi dunia, termasuk di Indonesia dan termasuk di dalamnya dalam lingkup pemerintahan. Kita sudah mengenal banyak hal-hal negatif yang ditimbulkan akibat adanya COVID. Semua aspek, semua masyarakat dunia merasa terdampak. Tapi di sisi lain, kita juga harus melihat ternyata ada hal yang berbeda yang merupakan suatu keunggulan. COVID mengajarkan kita Zoom.
itu adalah salah satu bentuk yang fundamental menurut saya dalam sebuah sistem kerja di dalam lingkup pemerintahan, walaupun di dalam lingkup swasta itu sudah lazim dilakukan. Branch office dengan main office-nya, head office-nya, pusat dan cabang, semuanya bisa berkomunikasi via menggunakan teknologi informasi. Tapi bagi lingkup pemerintahan baru dikenal ketika COVID itu tiba. Begitu masifnya Zoom dilakukan, yang semula kita pikir bertatap muka adalah hal yang paling ideal dalam bentuk komunikasi, tapi ternyata dengan Zoom pun itu bisa berlaku secara efektif. Bahkan menghilangkan ruang dan waktu, tidak mengekang di dalam format jam kerja. Jam pagi sampai jam pulang, itu bisa dilakukan ketika malam hari, kapanpun, dimanapun orang itu berada. Sehingga efeknya adalah begitu tidak ada kebersamaan dalam secara fisik bertemu, hal-hal teknis yang mungkin menghambat dalam satu kegiatan, mungkin ada hal yang harus didiskusikan, bisa itu mendapatkan solusi secara cepat. Nah, ini yang disebut saya pikir adalah adaptif. Dengan adanya seperti itu, bukan tidak mungkin banyak teknologi informasi lainnya yang bisa kita berdayakan, kita bisa manfaatkan, walaupun di sisi lain itu adalah dua sisi mata pisau. Tergantung teknologi informasi akan kemana kita gunakan, untuk negatif apa untuk positif, dan saya pikir banyak hal positif yang bisa kita dapatkan dari teknologi informasi dengan didahului dengan adaptifnya seorang pegawai melihat dari perkembangan perkembangan zaman yang ada sekarang. Baik Pak, jadi adaptif lebih mengemuka Pak ya dari persoalan-persoalan profesionalisme ASN di dalam menjalankan tugas-tugas kesehariannya. Karena memang di era digitalisasi sekarang ini sangat membutuhkan inovasi dan gagasan baru terhadap bagaimana kita melakukan pola kerja. Selanjutnya Pak, mengenai langkah-langkah yang telah diambil pemerintah Provinsi Banten untuk memastikan ASN terus menjaga profesionalismenya di tengah perubahan zaman dan tuntutan masyarakat, kira-kira apa saja itu Pak? Kata kunci untuk melakukan pembenahan hal tersebut, di samping penguatan dari integritas, kedisiplinan, bagi kami ada juga hal yang sangat penting, dan mungkin ini juga hal yang harus dilakukan secara kolaboratif dengan BPSDM, yaitu terkait dengan pengembangan kompetensi. Bahwa pengembangan kompetensi kita tidak boleh lagi menganggap bahwa ada anggapan dalam pemerintahan segala sesuatunya harus diukur dengan uang. Segala sesuatunya itu harus baseline-nya itu adalah ketersediaan uang, ketersediaan anggaran. Tapi kita lupa bahwa dengan kita sempitnya memandang, itu akan menghalangi ruang-ruang yang lain. Oleh karenanya pengembangan kompetensi harus kita lakukan dengan memanfaatkan seluruh elemen, seluruh kondisi yang ada. Menyambung apa yang sampaikan tadi terkait dengan adaptif, teknologi informasi. Era digitalisasi membuka ruang, itu seluruh dunia ada di depan kita. Kita bisa melihat di gadget kita masing-masing, ataupun misalkan di laptop. Kalau saya mungkin ilustrasikan, Google itu membuka seluruh dunia. Google memberikan wahana informasi, pengetahuan yang bisa menambah modal bagi pegawai untuk menjalankan tusinya yang akan berimbas kepada profesionalitas. Tidak, jadi saya poinnya adalah saya tidak menganggap, kalau tidak setuju kalau misalkan BPSDM menjadi satu-satunya ruang untuk pegawai menambah kompetensi. Tapi sebetulnya banyak hal-hal lain yang bisa dia gunakan. Di YouTube betapa mudahnya kita mengambil pengetahuan-pengetahuan, dan lagi-lagi bagaimana cara pandang kita melihat teknologi ini. Apa yang mau kita cari? Apakah terkait dengan kebaikannya atau dengan keburukannya? Dan itu kembali kepada diri kita masing-masing. Dan kami harapkan pegawai atau ASN bisa secara bijak memanfaatkan hal ini untuk kepentingan peningkatan profesionalitasnya. Jadi kembali kepada ASN itu sendiri ya Pak ya, bagaimana memandang atau memanfaatkan gadget yang ada atau teknologi yang ada untuk kebaikannya ke depan.
Selanjutnya Pak, mengenai nilai profesionalisme seperti integritas, disiplin, dan etika kerja yang diterapkan dalam budaya kerja ASN di Provinsi Banten, kira-kira bagaimana mengimplementasikannya itu Pak? Ada hal perbandingan yang cukup unik kalau saya ingin ilustrasikan di mana letak swasta, di mana letak pegawai negeri. Kenapa kita selalu terkesan tertinggal oleh dunia swasta dibandingkan dengan dunia pemerintahannya itu sendiri. Kalau saya lihat salah satu yang paling mendasar adalah terkait konsep budaya kerja melalui prosedur yang tepat, prosedur yang benar, prosedur yang sudah sesuai dengan ketentuan. Nah, hal ini yang benar-benar harus dipahami dalam setiap aspek pelaksanaan tugas. Kalau kita ilustrasikan, kita akan masuk ke bank. Kita datang ke bank, pintu sudah dibukakan, lantas pegawai tersebut atau security menyebut selamat datang Pak, silakan masuk. Kita datang sudah diserahkan Bapak mau apa, mau layanan apa, silakan ambil ini. Dalam artian mereka melaksanakan itu secara terus-menerus. Tidak melihat orang per orang, tidak melihat siapa yang datang. Dalam artian lain, itulah prosedurnya. Ada skala ukur mereka harus melaksanakan suatu tugas, tapi itu prosedurnya. Dan mereka harus lakukan itu. Nah, pada titik ini, mungkin dari sisi pemerintahan kita harus akui, ada beberapa hal mungkin prosedurnya sudah dilakukan, sudah ditetapkan, sudah disiapkan, alurnya sudah disiapkan, ada kalanya ketika melaksanakannya kita tidak ada konsistensi. Sehingga akan mempengaruhi terkait dengan budaya kerjanya. Terlepas apakah dari sisi reward yang kurang memadai, dari sisi aspek yang lain mungkin itu bisa dilihat. Tapi bagi saya pribadi ketika melihat di berbagai lingkup pemerintahan, prosedur itu menjadi kata kunci dan bagaimana melaksanakan konsisten sesuai dengan prosedur itu juga menjadi bagian tantangan yang harus dihadapi oleh masing-masing pegawai dalam menciptakan yang tadi Bapak sampaikan. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya Pak, terkait dengan pengembangan kompetensi ASN ini kan sebenarnya ada dua jalur ya Pak ya, ada jalur pelatihan maupun jalur pendidikan yang diamanatkan oleh undang-undang. Nah, kira-kira apa hambatan dari BKD sendiri yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya terkait dengan pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan ya Pak ya? Apa ada yang disampaikan Pak? Kira-kira seperti apa Pak? Kami di BKD mempunyai suatu project, suatu harapan. Awalnya itu adalah mimpi, kita akan coba tuangkan itu dalam bentuk konkret ke depan dan tentunya ini bagian dengan yang kolaboratif dengan BPSDM. Betul yang Bapak sampaikan tadi terkait dengan pendidikan. Kalau kita melihat pendidikan di era yang sekarang, pendidikan mungkin ada yang bersifat mahal, ada yang bersifat murah, ada yang bisa diidentikan lux misalkan dia sangat qualified, ada juga yang biasa-biasa saja. Dan itu semua terpampang di depan seluruh pegawai. Pegawai ASN normatifnya ataupun biasanya, saya dalam tanda kutip biasanya, karena melihat hal-hal yang terdahulu yang kita kenal. PNS itu atau ASN ketika dia akan melakukan pendidikan selalu dalam benak pikiran yang pertama itu adalah ingin menunjang dirinya dalam suatu proses karir, naik golongan kah, naik dari sisi tunjangan kah. Mereka hanya mengejar pendidikan itu hanya untuk aspek itu, dalam artian untuk aspek pribadi. Belum dipikirkan bagaimana ketika mereka melaksanakan pendidikan tapi untuk aspek lembaga. Jangan lupa bahwa kita dituntut di dalam Permenpan yang sekarang, kita harus dalam semua tusi kita, semua pekerjaan kita mengerucut kepada kinerja lembaga. Nah, kami melihat bahwa pendidikan ini belum tersentuh secara maksimal. Dan yang kami ingin upayakan adalah adanya penambahan kompetensi tertentu. Tentunya setelah kita lakukan mapping, kita di Banten mempunyai kompetensi apa yang dibutuhkan. Dan kompetensi ini ingin kita ciptakan melalui para pegawai dengan fasilitasi dari pendidikan. Pertanyaannya, apakah seluruh
pegawai ini bisa kita lakukan tugas belajar oleh provinsi, tentunya kita juga ada keterbatasan dari sisi anggaran. Nah, kami memandang bahwa ada hal yang bisa kita upayakan, yaitu memanfaatkan tawaran-tawaran beasiswa, baik dari kementerian, lembaga, ataupun NGO yang dari berbagai negara yang sebetulnya itu terbuka. Lagi-lagi saya sampaikan sejak awal, di Google kita bisa menemukan banyak hal. Apa yang mau kita ambil? Positif apa negatif? Salah satu yang positif adalah itu. Tawaran-tawaran tersebut belum termanfaatkan secara maksimal oleh pegawai kita. Jadi kita ingin merangkaikan itu menjadi benang merah, satu sirkulasi kepada seluruh pegawai kita untuk bisa memanfaatkan itu. Banyak hal yang harus kita persiapkan. Salah satunya adalah mempersiapkan mereka untuk mempunyai kemampuan atau kompetensi dari sisi skill bahasa. Dan itu menjadi syarat yang wajib, mutlak dalam sebuah apply beasiswa. Syarat bahasa menjadi salah satu yang utama. Karena jangan lupa kita sudah mengalami era industri 4.0. Dalam artian kita harus membuka diri kepada dunia luar. Salah satu syaratnya bahasa. Apa mungkin kita bisa membuka dengan dunia luar tanpa menguasai bahasa? Saya pikir tidak mungkin. Kita harus mengerti, kita harus berkomunikasi dengan mereka sehingga mengerti apa yang diinginkan mereka dan kita bisa menangkap apa potensi yang bisa kita manfaatkan. Jadi jalur itu yang ingin kami tempuh. Ingin kita persiapkan SDM-SDM-nya melalui beberapa seleksi sesuai dengan normatif kepegawaian yang ada, sehingga nanti kita harapkan kolaboratifnya ada di lintasan BPSDM dari sisi pelatihan bahasa tadi. Begitu ya bahasa tadi, misalkan dengan TPA-nya, tes potensi akademik, yang lagi-lagi menjadi bagian persyaratan, kita akan membentuk pegawai Bank SDM yang sudah dipersiapkan untuk mengikuti seleksi. Terlepas bisa atau terlepas lulus atau tidak, tapi kita sudah persiapkan. Luar biasa ini Pak. Insya Allah kita coba lakukan di beberapa waktu ke depan. Siap Pak. Mungkin ada yang lain Pak yang ditambahkan Pak? Mungkin ini kan seperti tawaran scholarship yang harus kita tangkap peluangnya ya Pak ya? Ya, peluang-peluang ini harus kita manfaatkan, tapi yang harus kita jangan lupa, peluang-peluang ini harus kita yakinkan kepada rekan-rekan kita di PNS ataupun P3K untuk bisa berkembang, tapi jangan berkembang sendiri. Jangan berkembang hanya untuk pribadinya, tapi berkembang juga memberikan manfaat bagi pemerintah Provinsi Banten. Sehingga dua kepentingan itu bisa terwakili dalam sebuah aksi. Jadi dalam closing saya mungkin adalah saya menghimbau kepada rekan-rekan ASN, lupakan pola-pola lama. Lupakan pola-pola lama, kita sudah masuki era yang baru. Era di mana sebelumnya mungkin tidak ada, tapi sekarang ada. Era yang sebelumnya ada, misalkan pekerjaan 1, 2, 3 mungkin sudah tidak ada, tapi menimbulkan pekerjaan-pekerjaan baru. Kita bisa lihat konkretnya. TikTok mungkin bisa jadi sebuah hiburan semata bagi yang melihat sebagai hiburan. Di sisi lain, TikTok bisa menjadi sebuah penghasilan bagi yang memiliki kemampuan untuk mencerna, oke, ini bisa menjadi sesuatu buat saya. Artinya apa? Masyarakat adaptif dengan itu. Dan kita juga bisa lakukan itu sebagai pegawai. Contoh kita sekarang. Kalau dulu kita harus sibuk dengan sosialisasi, sibuk dengan bintek, sibuk dengan membuat bahan paparan ini itu dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan di sini kita bisa berkomunikasi, bisa memberikan sebuah pengetahuan, memberikan sebuah pencerahan yang sifatnya everlasting. Ini akan tersedia di YouTube kapanpun pegawai mau melihat. Tidak harus dia on the spot ada di situ mendengarkan. Tidak harus dia menyiapkan waktunya mungkin dalam kondisi ngantuk dan lain sebagainya, tapi dia bisa mendengarkan di rumah, dimanapun, sehingga dengan harapan semua tersampaikan. Dan ini merupakan salah satu bentuk bagaimana teknologi informasi
sudah sedemikian pesatnya, tinggal bagaimana PNS kita harus adaptif dengan itu. Harus bisa memanfaatkan apa yang terjadi di dalam era yang sekarang. Mungkin itu penutup saya. Terima kasih Pak Kaban atas penyampaian informasi dan obrolan santai edukatif dari Banten. Ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ini bisa menjadi manfaat dan tambahan pengetahuan buat kita semua, sehingga apa yang dilakukan berkesempatan ini bisa berguna untuk ASN kita ke depan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Oki. Waktu dan kesempatannya.